Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, Komisi 2 DPRD Banjarmasin mengunjungi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Simpang Tangga, Banjarmasin Utara, Baisukan, Kamis 19 Januari 2023. Kunjungan ini dalam rangka mengevaluasi kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin tahun 2022. Kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi kinerja 2022 dan program 2023. Komisi 2 DPRD Banjarmasin mengunjungi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Jalan Simpang Tangga, Banjarmasin Utara, Besukan, Kamis 19 Januari 2023. Kunjungan ini dalam rangka mengevaluasi kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin tahun 2022. Serta 40 subkegiatan. Sedangkan di 2023 ada peningkatan Pak untuk programnya menjadi 10 kegiatan yang Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah, Wayatakuni Prima TV memedahkan kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi kinerja 2022 dan program 2023. Untuk pendapatan asli daerah sudah tercapai bahkan melebihi target. Diharapkan pendapatan asli daerah di tahun 2023 pun pencapaiannya akan lebih. Walaupun targetnya dinaikkan sebesar 300 juta rupiah. Sedangkan permasalahan lainnya menurut politisi PKS ini adalah terkait dengan pasar Gawi Manuntung, pasar Batua diharapkan bisa terselesaikan dan dicarikan solusinya di tahun 2023 ini. Mengenai pasar murah, Awan Subarkah berharap bisa dilakukan di seluruh wilayah di Banjarmasin. Permasalahan yang ada seperti mengenai pasar Gawi Manuntung, pasar Batua, ya itu mudah-mudahan bisa ada penyelesaian solusi-solusi di tahun 2023. Memang permasalahan berbeda ya, berbeda. Tetapi kemudian terkait dengan pasar murah ya, pasar murah memang kita mengharapkan bisa dilaksanakan di 52 kelurahan supaya masyarakat merasa bahwa ada kehadiran pemerintah di dalam membantu mereka menghadapi kenaikan harga-harga. Pada tahun 2022 hanya tercapai 32 kelurahan. Harapan kami tahun 2023 bisa 52 kelurahan bisa dilaksanakan semuanya. Awan Subarkah meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banjarmasin untuk menuntaskan masalah tunggakan sewa maupun retribusi kios di sejumlah pasar sehingga retribusi yang dipungut bisa menjadi pemasukan tambahan bagi pendapatan asli daerah. Ya, pertama mengenai retribusi ya. Retribusi bahwa ada tunggakan-tunggakan yang berdasarkan hasil audit dari BPK itu di sektor pasar ya. Mudah-mudahan harapan kita bisa ditingkatkan, bisa ditarik gitu. Artinya potensi-potensi mana yang memang masih memungkinkan, masih ada, segera saja bisa ditarik untuk meningkatkan PAD. Kemudian yang kedua berkaitan dengan permasalahan pasar Gawi Manuntung ya. Tadi juga sudah kita bicarakan bahwa ada solusi untuk bisa menarik kembali retribusi di pasar Gawi Manuntung sehingga bisa ada penambahan untuk pemasukan PAD bagi Kota Banjarmasin.